Di dalam Yeremia dikatakan bahwa sekalipun Nabi Musa dan Samuel berdiri di hadapan Tuhan, tidak akan dapat mengubah amarah atau murka Tuhan terhadap bangsa Israel pada zaman itu. Terlebih-lebih di akhir zaman ini, bahkan setiap hujatan, ejekan, hinaan, dan fitnah yang dikeluarkan atau dilontarkan oleh bangsa ini, orang-orang yang sombong dan angkuh, baik secara jasmani maupun rohani, tidak akan dapat menghentikan penghakiman Tuhan di akhir zaman ini, dan juga tidak akan dapat membungkam para saksi-saksi sorga untuk menyampaikan Injil kebenaran itu, menyerukan seruan pertobatan, terlebih-lebih menyampaikan berita tentang kedatangan Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini, yang sudah ada memakai tubuh casing manusia terekselen dan rendah hati, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Shalom, shalom Elohim buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya membacakan sabda kebenaran firman Tuhan, izinkan terlebih saya menyapa ketiga pribadi ilahi yang esa, yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, memakai wadah tubuh casing yang terekselen dan rendah hati. Shalom Elohim kepada Roh Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh yang memakai tubuh casing Pak Eman Lahagu. Salam hormat, salam kasih, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah Bapa yang penuh kuasa, dan oleh karena kekuasaannya tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, King of the Kings, Jesus Christ, Alpha dan Omega, sumber terang sejati dan gambar wujud Allah itu yang sesungguhnya, yang sudah ada di tengah-tengah dunia memakai wadah tubuh casing saudara Aditya Nugrahanto. Salam hormat, kasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada pribadi Roh Kudus itu sendiri, yaitu mempelai ilahi yang cantik, elok, mempesona, dan terekselen, yang memakai tubuh casing Ibunda Faye Hamdani. Salam hormat, salam kasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada kita semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saksi-saksi sorga, malaikat-malaikat Tuhan, para nabi-nabi yang sudah ada, mempelai-mempelai Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Salam kasih dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia, menjelma menjadi manusia, karena untuk penggenapan firman Tuhan, firman yang menjadi manusia, tidak sedikit orang yang menolak dan tidak menerimanya, bahkan merancangkan pembunuhan atau penyaliban. Dan semua itu bukan oleh karena faktor sesuatu yang lain, tetapi oleh faktor adanya roh iri dengki yang ditaburkan oleh iblis pada saat itu kepada bangsa Yahudi, sehingga mereka merancangkan rancangan pembunuhan atau penyaliban itu. Di dalam Matius 27 ayat 17 sampai 18 dikatakan di sana, saya akan bacakan bagi kita. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Janji Tuhan akan datang kembali ke tengah-tengah dunia tergenapi sudah di akhir zaman ini, dibukakan oleh roh kebenaran itu kepada para saksi-saksi sorga, yaitu para nabi-nabi yang telah terpilih di akhir zaman ini, sesuai yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak sedikit juga hal yang sama terjadi, penolakan dan tidak menerima tentang kedatangan Yesus di akhir zaman ini, yang memakai tubuh wadah casing manusia juga. Karena yang diselamatkan adalah manusia, maka dia akan harus menjelma menjadi manusia juga. Tidak akan menerima. Karena apa? Karena terdapat banyaknya roh iri dengki. Demikian terjadi sehingga terjadilah penghujatan, ejekan, hinaan melalui konten-konten yang tidak bertanggung jawab atau denigration disebut, yaitu melalui video-video penghinaan, ejekan,
dan bahkan melalui komentar-komentar pedas, komentar-komentar miring yang tidak bertanggung jawab juga. Tetapi sama halnya yang terjadi 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus tidak menanggapi dengan amarah. Bahkan Tuhan Yesus tetap dalam keadaan posisi tenang, woles kalau bahasa kerennya sekarang. Sebab Yesus mengatakan di dalam firman-Nya bahwa setiap orang yang menolaknya dan tidak menerimanya itu bukanlah berasal daripada roh kebenaran itu sendiri. Seandainya mereka berasal daripada roh kebenaran itu, sudah sesungguhnya mereka seharusnya mengenal suara kebenaran itu, mengenal suara Allah itu sendiri. Di dalam Yohanes 18 ayat 37b dikatakan, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Itulah alasan kenapa banyak orang-orang pada 2000 tahun yang lalu bangsa Yahudi tidak menerima dan menolak Yesus sebagai Mesias dan merancangkan rancangan pembunuhan atau penyaliban terhadap Yesus karena mereka bukan berasal daripada roh kebenaran itu sendiri. Dan demikian juga di akhir zaman ini, jikalau banyak orang yang menghujat, menghina, mengejek, memfitnah, bahkan menolak tentang kedatangan Yesus Kristus, tentang ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, tentang pemberitaan penghakiman Tuhan Allah terhadap dunia, tentang Injil, pemberitaan seruan pertobatan di akhir zaman ini, tidak usah diherankan, sebab di dalam firman Tuhan juga sudah dikatakan sungguh jelas bahwa mereka yang tidak mendengarkan suara kebenaran itu, suara Allah itu sendiri, karena mereka bukan berasal daripada roh kebenaran itu sendiri. Haleluya. Tentang waktu, saat, dan nama yang dipakai di akhir zaman ini memang akan dirahasiakan sebelum kedatangan Kristus Yesus. Tetapi saat ini di akhir zaman ini Kristus Yesus itu telah datang kembali, dan oleh sebab itu diungkapkanlah, dibukakanlah segala sesuatu yang atau disingkapkanlah segala sesuatu yang termateraikan di dalam kitab suci yang tertulis dalam kitab Wahyu itu sendiri. Bahkan termasuk nama yang dikomentari oleh banyak orang bahwa nama Aditya Nugrahanto tidak ada tertulis di dalam firman atau dalam Alkitab benar, sebab nama itu haruslah dirahasiakan, dan jikalau seandainya tidak dirahasiakan maka iblis akan berusaha mengikuti proyek ilahi. Namun janji Tuhan bahwa segala sesuatunya apa yang Tuhan kehendaki akan diberitahukan terlebih dahulu kepada para nabinya, tertulis dalam Amos. Dan saat ini tentang penyingkapan atau penulisan tentang nama baru itu tertuliskan di dalam Wahyu 3 ayat 12. Di sana jelas sekali dikatakan, saya akan bacakan bagi kita semua. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Sekali lagi, dan namaku yang baru. Dan oleh karena penyingkapan roh kebenaran itu sendiri, dibukakanlah rahasia nama baru itu di akhir zaman ini, yang bernama Aditya Nugrahanto. Aditya kodenem A, Alfa, Nugrahanto, terakhir huruf O, Omega. Pembukaan rahasia Roh Kudus itu kepada setiap para nabi disampaikanlah saat ini di akhir zaman ini. Bagi setiap yang percaya, maka akan beroleh keselamatan. Jadi mari Bapak Ibu, jikalau saat ini telah dibukakan, jangan pakai mulut atau lisan kita untuk mengomentari atau mengejek, menghujat pekerjaan Allah, proyek ilahi di akhir zaman ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat. Shalom, shalom Elohim.